何してるの？なんで？話してください。桐谷さん。おい、いちかCerita dilanjutkan saat keesokan harinya, para murid tengah memasuki lapangan olahraga. Sarah sangat lihai dengan gerakan senamnya. Dari kejauhan, Kazuma bengong dan begitu memperhatikan Sarah. Takumi menyuruh Kazuma untuk secepat mungkin mengungkapkan perasaannya kepada Sarah. Tapi Kazuma masih merasa ragu karena takut cintanya ditolak oleh Sarah. Sementara di kelas, Aki membuka dompet milik Sarah untuk mencari identitasnya. Tapi aksinya terciduk oleh Ichika. 何してるの？ Ichika menanyakan apa yang kamu lakukan di meja Sarah, sembari membawa kalung milik Sarah. Aki menjawab kalau ia tengah mencari barang miliknya yang hilang. Ichika merasa kelakuan Aki sangat mencurigakan. Langsung saja Aki menjelaskan kalau sebenarnya Sarah itu punya keanehan dari biodatanya tentang Sarah yang tidak jelas. Bahkan lebih parahnya lagi, nama Sarah tidak terdaftar di sekolahnya yang dulu. Aki merasa ada keanehan terhadap Sarah karena semenjak kehadirannya, Miu jadi pindah sekolah dan Natsuki dipecat jadi guru. Ichika menjawab kalau Sarah sudah membantunya dari pembulian yang dilakukan oleh Miu, dan Sarah itu tidak aneh. Yang aneh itu kamu, iya. Sarah は何にもおかしくない。あの人は私を救ってくれたんだから。おかしいのはあなただよ。 Lalu Ichika pergi dari kelas dan tanpa disadari perbincangan mereka didengar oleh Sarah. Sepulang sekolah, Sarah mengajak Kazuma untuk jalan-jalan dengannya di keesokan harinya. Kazuma langsung sangat bahagia dan malam harinya ia menceritakan kepada Ichika kalau besok dirinya akan jalan-jalan berduaan dengan Sarah. Ichika berpendapat kalau Sarah dan Kazuma tidak cocok untuk menjalin hubungan, tapi ia senang karena Kazuma menyukai Sarah. Keesokan harinya Kazuma dan Sarah janjian di depan sekolah dan mulai jalan berkencan. Sementara itu, Aki pergi dengan kakaknya yang bernama Nakano Hayato untuk berjalan-jalan ke mall. Aki terkejut saat melihat berita tentang persidangan pendiri sekte yang dimana logo sekte itu mirip sekali dengan kalung milik Sarah yang ia curi di kelas. Aki membaca artikel yang menjelaskan logo sekte itu mempunyai nama Sekte Rakyat Nayuta. Sekte Rakyat Nayuta mempunyai riwayat yang kelam, yaitu insiden keracunan massal yang menewaskan 20 wanita. Akibat kejadian itu, pendiri sekte Narumiya Hikaru ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Di kalung milik Sarah bertulis RAYN yang mempunyai arti putri pendiri sekte. Di tempat yang berbeda, Kazuma dan Sarah menikmati sunset di pantai. Sarah sangat menikmati suasana itu. Sarah menceritakan kalau ia kangen sekali sama ayahnya, tapi ayahnya kini sudah berbeda tempat dan tidak bisa ditemui lagi. Lalu Sarah meminta Kazuma untuk berjanji jika apapun yang terjadi nantinya, Kazuma tetap mempercayainya. Karena polos dan terhipnotis kecantikan Sarah, Kazuma pun menjawab bisa sembari mengangguk karena baginya Sarah adalah wanita yang paling istimewa. 信じるよ。桐谷さんは俺にとっても特別だから。 Aki yang masih di dalam mobil, ia menggali lebih dalam lagi soal Sarah. Tak lama kakaknya mengatakan kalau pergi jalan-jalan ke mallnya harus dibatalkan karena ada suatu urusan yang penting. Sang kakak sempat menanyakan kalung yang berhasil Aki sembunyikan. Setelah menikmati senja, Sarah dan juga Kazuma pergi ke rumah. Di sana Sarah ikut makan malam bersama Kazuma dan Ichika. Sarah memperkenalkan dirinya di hadapan Masahiro. 桐谷サラです。どうも、はじめまして。 Sarah mulai mengajak berbincang dan ia mengetahui pekerjaan Masahiro sebagai pimpinan redaksi di media. Tak lama Ichika pamit untuk berbelanja bahan makanan. Ichika memberikan kode ke Kazuma agar mengenal Sarah lebih jauh lagi sekaligus bermesraan. Sarah tak sengaja melihat pesan dari Aki di handphone milik Ichika yang mengajaknya bertemu di rooftop saat jam istirahat sekolah karena Aki mempunyai informasi terbaru tentang Sarah. Singkat cerita, Kazuma mengajak Sarah ke kamarnya. Sarah melihat foto
foto Kazuma dan Ichika waktu masih kecil. Sarah merasa kagum dengan keluarga Kazuma. Kazuma juga menceritakan kalau ibunya sudah meninggal di saat Kazuma dan Ichika masih kecil, hingga membuat ayahnya harus membesarkan anak kembar itu sendirian. Saat akan membawakan minum, Sarah tiba-tiba pamit pulang karena sudah malam. Keesokan harinya saat di kelas, Ichika mendapatkan pesan dari Aki yang mengajaknya pergi ke rooftop untuk makan siang sembari membocorkan informasi tentang Sarah. Tapi yang datang bukan Ichika, melainkan Sarah. Aki menanyakan alasan Sarah menggunakan identitas palsu padahal ia adalah putri pendiri sekte rakyat Nayuta dan mempunyai nama asli yaitu Narumiya Rei. Aki mengancam akan menyebarkan informasi kalau Sarah itu adalah seorang penipu dan akan membocorkan tentang tujuan Sarah datang ke sekolah ini. Sementara itu, Kazuma tengah menaiki tangga untuk... Walau, apa itu cuk yang terjun dari atas? Nah, sesampainya Kazuma di rooftop, ia melihat Ichika yang panik sembari melihat ke bawah dan terdengar suara teriakan. Kazuma pun langsung turun ke bawah gedung untuk mendatangi Aki yang ternyata ia sudah loncat dari rooftop. Semua siswa dan siswi panik melihat Aki yang sudah kehilangan nyawa dan dibawa masuk ke dalam ambulan. Sarah pun mengambil kalung yang dicuri oleh Aki. Lalu Ichika langsung pergi ke toilet. Ia menangis dan mengabaikan telepon dari ayahnya. Kejadian itu membuat Hayato datang ke sekolah. Di sisi lain, Sarah menghampiri Kazuma yang tengah memikirkan kejanggalannya saat Aki loncat dari rooftop. Di ruang guru, polisi dan Hayato tengah meminta izin kepada guru untuk menginterogasi. Hayato yakin kalau adiknya tidak akan bunuh diri. Kejadian ini membuat heboh hingga Masahiro sebagai pemimpin redaksi ingin mengangkat berita kasus kematian Aki. Hingga setibanya di rumah, Kazuma menanyakan apa yang sebenarnya Ichika lakukan di rooftop bersama Aki. Ichika menjawab kalau dirinya tidak ada masalah dengan Aki dan ia tidak mendatangi rooftop. Tapi Kazuma bersikeras kalau ia melihat Ichika. Ichika yang merasa risih dan takut, ia pun menghentikan makannya untuk kembali ke kamar. Di dalam kamar, Ichika sangat gelisah. Hayato sebagai polisi yang mendapatkan hasil otopsi dari adiknya. Keesokan harinya, Takumi memberitahu Kazuma kalau kematian Aki bukan bunuh diri dan terdapat kejadian janggal. Kazuma terkejut sekaligus bingung. Ia mengkhawatiri Ichika adalah pelakunya. Karena Ichika kini tengah diinterogasi oleh Hayato dan juga rekannya yang sesama polisi. Ichika mengingat kalau di hari itu Aki mengajak dirinya ke rooftop. Sesampainya di rooftop, ia melihat Aki tengah bersama Sarah. Tapi Ichika menjawab pertanyaan kepada polisi kalau ia tidak melihat siapapun yang bersama Aki di rooftop. Setelah Ichika diinterogasi, sekarang giliran Kazuma. Kazuma mengatakan kalau di hari itu ia tidak mendatangi rooftop. Ia pun juga menanyakan kalau Aki sebenarnya tidak bunuh diri kan? Hayato menjawab hasil otopsi mengatakan kalau Aki tidak bunuh diri. Terima kasih, silakan kamu kembali ke kelas. Ichika langsung pergi ke rooftop untuk menemui Sarah. Ia menanyakan apakah Sarah dengan Aki tidak saling bermusuhan. Aku mendengar Aki membocorkan rahasia dan nama aslimu itu adalah Narumiya Rei, putri dari pendiri rakyat Nayuta. Sarah merasa khawatir kalau Ichika melaporkan rahasia itu ke polisi. Tapi Ichika meyakinkan kalau dia tidak membocorkan rahasianya karena Sarah sudah menolongnya dari pembulian yang dilakukan oleh Miyu. Seorang guru memanggil Sarah untuk diinterogasi oleh Hayato. Singkat cerita, Hayato selesai menginterogasi Sarah. Ia pergi ke kelas untuk mengucapkan terima kasih kepada Kazuma dan mengambil beberapa foto dari meja Aki. Hayato memohon kepada Kazuma kalau ia tahu masalah sekecil apapun dari Aki, tolong beritahu. Karena itu dapat membantu mencari pelakunya. Kazuma yang merasa takut, ia pun langsung pergi ke rumahnya sembari gelisah. Sepulang sekolah, Ichika dicegat oleh Hayato yang ingin menanyakan apakah ia sempat berkelahi dengan Aki. Karena ada saksi di kelas yang mengatakan kalau Aki berkelahi dengannya. Ichika pun tidak menjawab dan langsung pergi. Ichika tak sengaja melihat buku kecil yang terjatuh itu yang membuat Ichika gelisah dan pulang ke rumahnya. Di rumah, Kazuma menanyakan kamu kenapa Ichika, tapi Ichika menghiraukannya dan malah masuk ke kamar. Rupanya Ichika melihat catatan di buku kecil itu yang ternyata pembuat saksi palsu yang mencatat Ichika dengan Aki mempunyai masalah adalah
Sarah. Karena permasalahan ini membuat Ichika stres lalu sakit dan tidak bisa masuk kelas. Keesokan harinya, Kazuma menceritakan kepada Sarah kalau di hari kejadian ia melihat Ichika di rooftop, tapi ia tidak bisa bilang kepada petugas karena tidak mau melibatkan Ichika. Sarah memegang tangan Kazuma untuk menenangkannya dan meminta Kazuma berkata jujur kepada polisi demi melindungi Ichika. Setelah itu, Kazuma kembali diinterogasi oleh polisi. Kazuma mengatakan saat kejadian ia melihat adiknya si Ichika tengah bersama Aki di rooftop. Kazuma pun langsung menelepon Masahiro kalau Ichika tengah dicari oleh Hayato. Hayato memberitahu kalau Aki bukan bunuh diri, tapi ia terlibat kasus dan ada saksi yang mengatakan kalau Ichika berada di rooftop saat kejadian itu. Masahiro merasa kaget dan Kazuma yakin kalau Ichika tidak membunuh orang. Kazuma kaget saat bel rumah berbunyi. Ia mengira Ichika sudah kembali ke rumah, tapi ternyata yang datang adalah Sarah. Kiritani-san. Sarah dan Masahiro pun diinterogasi sedangkan Kazuma mendapatkan telepon dari Ichika. Ichika memberitahu kalau Sarah adalah putri pendiri organisasi rakyat Nayuta yang sudah meracuni banyak orang. Dan yang menyebarkan berita tentang sekte rakyat Nayuta adalah Masahiro, ayah kita sendiri. Lalu alasan Sarah mendekati Ichika itu adalah untuk menuduh Ichika sebagai pelaku kematian Aki. Sarah melakukan itu ternyata untuk balas dendam kepada Masahiro yang sudah menghancurkan sektenya sekaligus membuat ayahnya dihukum mati. Nah, saat di tengah-tengah mendengar telepon dari Ichika, Kazuma dikagetkan dengan kehadiran Sarah yang tiba-tiba saja Jreng. Dan saat tengah melanjutkan penjelasannya, Ichika meleng yang membuat dirinya tiba-tiba tertabrak mobil. Oh, Ichika! Ichika! Dan ya, Ichika pun tidak sadarkan diri di tempat. Mendengar kepanikan itu, Masahiro menanyakan apa yang terjadi, sedangkan Sarah hanya tersenyum jahat. Dan ya, senyuman yandere dari Sarah ini pun sekaligus juga menutup alur cerita dari drama Jepang yang berjudul Kyoso no Musume episode yang ketiga sampai episode yang keempat. Memang jangan lupa subscribe ya. Ahai.